Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Insani Karimah, nomor BP 2011522011 dari sesi kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman yang diampu oleh dosen Bapak Hafid Yoza Putra. Yang mana di sini saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat mengenai program pencarian data dan juga program pengurutan data. Jadi pantengin terus ya video saya. Mohon maaf juga jika saya ada salah kata dan ada suatu kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemrograman tentang pengurutan data atau sort. Sebelum saya melakukan demonstrasi terhadap program yang saya buat, saya ingin menjelaskan mengenai apa sih pengurutan atau sort pada data itu. Pengurutan atau sort pada data itu adalah suatu proses atau metode yang mana berfungsi untuk mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Dengan ketentuan, sekumpulan objek tersebut bertipe sama, atau dari banyak kumpulan data itu memiliki tipe yang sama. Nah, di sini saya menggunakan metode insertion sort atau metode sisip pada program yang saya buat. Apa sih insertion sisip atau metode sisip itu? Yaitu metode yang mana pengurutan data itu dilakukan dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Metode ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array itu diurutkan. Nah, kelebihan menggunakan metode ini itu apa sih? Yang pertama yaitu salah satu algoritmanya itu sorting tercepat. Yang mana tadi kan insertion sip itu tuh tidak memakan waktu komputasi yang banyak. Kedua yaitu sangat cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang besar. Yang ketiga yaitu karena list langsung di sort yang ditempatkan tersebut tidak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. Tetapi memiliki kekurangan, yang mana yang pertama itu jika data sebelumnya itu sudah ada yang tersorting, maka algoritma ini kurang efisien karena ia akan mencek seluruh data di dalam list. Jadi ibaratnya itu dia akan mencek ulang data yang sudah ada tersorting sebelumnya. Dan juga kekurangannya itu lebih cocok mensorting bilangan yang bentuknya bulat. Jadi untuk metode insertion sort ini atau metode sisip ini menggunakan tipe bilangan integer, lebih cocoknya. Gimana sih penganalogian algoritma menggunakan metode sisip ini? Ibaratnya itu sama dengan kita melakukan pengurutan kartu. Saat algoritma insertion sort ini bekerja dalam pengurutan kartu itu, anggap kita mengurutkan satu set kartu, yang mana kartu tersebut ada yang bernilai paling kecil hingga bernilai yang paling besar. Yang pertama, dimulai dengan posisi tangan kita yang kosong, lalu semua kartu tersebut berada di atas meja, dan anggap kita ingin menyusun kartu tersebut ke tangan kiri kita. Yang kedua yaitu mengambil kartu pertama dari meja dan meletakkannya itu ke tangan yang kiri. Lalu mengambil kartu kedua dan membandingkannya dengan kartu yang sudah ada di tangan kiri tadi. Dan yang terakhir yaitu jika dalam kondisinya itu jika kartu yang diambil dari meja itu memenuhi syarat perbandingan, maka kartu tersebut akan diletakkan di depan kartu yang dibandingkan, serta kartu yang lain yang telah dibandingkan tersebut akan bergeser mundur atau ke belakang. Ibaratnya kalau pada kursor dia akan bergerak ke kanan, sedangkan yang sudah diurutkan akan bergerak ke kiri kursor. Jadi bagaimana sih algoritma dari metode insertion tadi? Tadi itu kan baru penganalogiannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pada penyusunan kartu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dari sisip itu. Di sini saya akan menggunakan algoritma sisip menaik, yang mana langkah pertamanya itu dengan mencari data yang paling terkecil dari data awal sampai data yang terakhir. Lalu data yang paling kecil tersebut ditukar ke data yang pertama, sehingga data pertama tersebut menjadi data yang paling kecil. Lalu, data terkecil tersebut dicari mulai dari data kedua sampai data terakhir. Yang keempatnya itu data kecil yang diperoleh, maka akan ditukar dengan data yang kedua. Dan yang terakhir yaitu kemudian seterusnya,
hingga semua data tersebut menjadi urut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penjelasan algoritma yang dari metode sisip itu. Misalkan kita mempunyai data yang pertama itu 2, 8, 9, 7, 1, 0. Bisa kita tambahkan satu lagi, 5. Di sini pada metode sisip itu ibaratkan yang langkah pertama itu kursor baru berada paling kiri karena programnya belum jalan, jadi belum terjadi pengurutan, maka kursornya masih bergerak di awal, jadi belum ada data yang diurutkan. Jadi jika data yang sudah diurutkan akan berada di sebelah kiri kursor, sedangkan data yang belum diurutkan atau masih acak masih berada di sebelah kanan kursor. Jadi kita akan menjalankan kursornya ke kanan. Jadi setelah jalankan, kita akan membandingkan bilangan 8 ini dengan 2. Nah, kita akan mencek pengkondisian. Apakah 8 itu besar dari 2? Benar. Jadi tidak ada yang berubah. Lalu kita akan menjalankan lagi kursornya ke sebelah kanan. Sebelah kanan dari angka 8. Lalu kita akan mencek pengkondisian lagi yang mana apakah 9 ini lebih besar dari 8? Jika jawabnya iya, berarti kita tidak perlu mengubah letaknya. Kita lanjut lagi kursornya sebelah kanan. Ingat, yang sebelah kiri kursor itu data yang sudah diurutkan, sedangkan yang sebelah kanan tadi itu belum kan. Jadi kita lanjut, lalu kita akan mencek 3. Jadi kita cek dulu ke bilangan yang sudah diurutkan tadi. Apakah dalam pengkondisian 3 itu lebih besar dari 9? Jawabannya tidak. Jadi datanya 3 kecil dari 9. Ya. Lalu kita cek lagi 3. Apakah 3 itu besar dari 8? Jawabannya tidak. Apakah 3 besar dari 2? Jawabannya iya. Maka 3 itu akan bergerak ke kiri dan melampaui 2 data sebelah kiri dari kursor. 2 data terdekat dari kursor, sehingga akan dihasilkan pengurutannya yang baru, yaitu 2, 3, 8, 9, 7, 1, 0, 5. Lalu kan karena kursor sudah bergerak dari 9 ini, lalu kita urutkan lagi. Karena sudah disisipkan kan, jadi kan kursornya itu bergerak, lalu mencek data selanjutnya yang mana pada indeks ke 4 yaitu 7, kita akan mengecek kondisinya dengan data yang sudah diurutkan atau sebelah kiri kursor. Apakah 7 itu besar dari 9? Tidak. Apakah 7 besar dari 8? Tidak. Apakah 7 besar dari 3? Iya. Maka 7 akan bergerak dan menyisip ke antara 3 dengan 8 dan melampaui 2 data terdekat dari kursor. Maka kita akan tulis ulang. Datanya itu akan menjadi 2, 3, 7, 8, 9. Dan tulis lagi. Nah, sekarang kan datanya sudah bergerak ke akan mengecek indeks ke 5, yaitu 1. Apakah 1 itu besar dari 9? Tidak. Apakah 1 besar dari 8? Tidak. Apakah 1 besar dari 7? Tidak. Apakah 1 besar dari 3? Juga tidak. Dan apakah 1 itu besar dari 2? Juga tidak. Jadi 1 itu akan bergeser ke sebelah kiri dan melampaui ada 5 data dan terletak paling kecil. Jadi dapat kita tulis ulang. Pengurutan barunya itu yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 9, 0, 5. Nah, di sini kan kursornya sudah bergerak ke indeks ke berapa itu? Indeks ke-6 kan. Nah, di indeks ke-6 ini akan dicek kondisi lagi untuk indeks ke-6-nya yaitu 0, yang mana apakah dicek besar dari 9? Tidak. Besar dari 8? Tidak. Besar dari 7 juga tidak. Besar dari 3? Tidak. Besar dari 2? Tidak. Besar dari 1? Tidak. Jadi akan dilakukan pengurutan yang mana pengurutan barunya itu 0 ini akan bergerak
menjadi data yang paling kiri dari sebelah kursor. Jadi karena datanya itu kan memenuhi pengkondisian perbandingan tadi. Jadi kita tulis ulang 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, sekarang kursor akan mengecek indeks ke-7. Yang mana indeks ke-7 itu ada 5, lalu kita cek pengkondisiannya lagi, apakah besar dari 9? Tidak. Apakah besar dari 8? Tidak. Apakah besar dari 7? Juga tidak. Apakah besar dari 3? Ya. Jadi, indeks ke-7 ini akan bergeser sebanyak, melampaui sebanyak 3 data, dan akan menyisip di antara data 3 dan juga data 7. Jadi, dapat kita tulis ulang, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, disinilah datanya itu sudah terurut. Jadi, begitulah algoritma penggunaan metode sisip. Nah, tadi itu kan baru penjelasan algoritma untuk sisip menaik, yang mana kan kita melakukan pengkondisian perbandingan antar indeks, yang mana misalnya nilainya itu kecil, maka diletakkan di sebelah kiri kursor. Maka untuk algoritma sisip menurun, kita akan melakukan perbandingan antara indeksnya itu, yang mana jika bilangannya itu lebih besar. Jadi jika pengkondisian bilangan jika dia itu lebih besar, maka diletakkan di sebelah kiri kursor. Dan yang belum terurutnya itu di sebelah kanan kursor. Jadi nanti hasil dari pengurutan menggunakan metode sisip atau insertion itu akan menurun dari yang besar ke yang terkecil. Baiklah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman tentang pencarian data atau search. Nah, apa sih pengertian pencarian data atau search itu? Nah, pencarian atau search itu adalah suatu metode atau proses untuk menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik itu bertipe dasar maupun bertipe bentukan. Nah, di sini pada pemrograman yang saya buat, saya menggunakan metode sequential search atau bisa disebut dengan metode cari beruntun. Nah, apa sih sequential search itu? Metode ini adalah suatu proses yang mana membandingkan setiap elemen pada larik satu persatu secara beruntun, yang mana dimulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, atau seluruh elemen sudah diperiksa, atau sampai elemen ke n atau elemen terakhir. Pada dasarnya, metode ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan tersebut akan dibandingkan data KI yang dicari, dan apabila sama, berarti data tersebut telah ditemukan. Sebaliknya, jika sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti data tersebut tidak ada. Nah, pada kasus terburuk, untuk n elemen data harus dilakukan pencarian sebanyak n kali pula, sehingga cocok untuk mencari data dalam jumlah terkecil. Kelemahan dari metode ini, yang seperti yang telah saya bilang tadi, kasus terburuknya itu ketika n elemen data tersebut harus dilakukan pencariannya. Kasus terbaiknya ketika n yang dicari itu terletak pada elemen awal-awal, jadi tidak melakukan banyak perulangan. Nah, algoritma dari metode sequential search itu yaitu menggunakan prinsip berikut. Yang pertama yaitu data yang ada dibandingkan satu persatu secara beruntun dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari indeks 0 sampai dengan jumlah datanya. Jadi pencarian ini dilakukan pengulangan dari indeks pertama itu sampai jumlah terakhir dari data itu. Nah, selanjutnya itu pada setiap pengulangan itu akan dibandingkan data KI dengan yang dicari. Dan apabila sama, berarti data tersebut telah ditemukan. Sebaliknya, jika sampai akhir dari pengulangan tersebut tidak ada data yang sama, berarti data tersebut tidak ada. Berarti tidak ditemukan data yang kita cari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari algoritma menggunakan metode search yang sequential search. Jadi saya akan menggunakan data dari
yang tadi. Nah, di sini kan ada terdapat datanya, ada 289371005. Nah, di sini saya ingin mencari datanya itu, misalkan saya ingin mencari 3. Jadi, program tersebut akan meminta data yang ingin dicari, yang mana kita misalkan I-nya itu sama dengan 3. Jadi, akan dilakukan iterasi, yang mana apakah I sama dengan 2? Pasti jawabannya tidak, kan? Lalu lanjut, apakah I sama dengan 8? Tidak. Jadi lanjut, apakah I sama dengan 9? Tidak. Apakah I sama dengan 3? Ya. Berarti perulangan akan berhenti di sini. Jadi akan terdapat output yang mana jika dilakukan perbandingan tadi akan didapatkan outputnya bahwa data tersebut yang kita inginkan itu dapat ditemukan dan terletak pada indeks K4. Jika sampai data terakhir tadi tidak ditemukan, misalnya kita ingin mencari angka 4, maka dengan kita mencari satu persatu, dengan membandingkan dengan masing-masing indeks sampai indeks Kn, yang mana tidak terdapat data 4, maka output yang dicari tersebut tidak ditemukan. Jadi, karena data yang ingin kita cari adalah 3 sama dengan data K4, yang mana 3 ini adalah kita ibaratkan sama dengan key atau kuncinya, dan jika data tersebut ditemukan, akan diberikan nilai pengembalian dari I posisi dan proses pun dihentikan. Jadi, setelah melakukan perulangan yang pertama, lalu kedua, dan ketiga, dan pas perulangan yang keempat ini, data ditemukan, maka perulangan tersebut akan mengembalikan posisi I-nya itu ke awal, yaitu I sama dengan 0. Baiklah, sebelum kita masuk ke codingannya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang tampilan formnya. Untuk menulis pencarian data dan penggunaan data dan pencarian, dan untuk menulis kata-kata di form ini, kita cukup menekan label ini, lalu seperti ini, dan kita mengganti tulisan dalamnya yang caption itu dengan kata-kata yang kita inginkan, misalnya Dwi Suci. Nah, untuk mengganti ukuran dan juga bentuk tulisannya, cukup kita tekan di bagian font, lalu tekan titik 3, dan kita tulis, kita pilih bagian font dan ukuran yang sesuai yang kita inginkan. Lalu kita boleh untuk menulis underline-nya untuk garis bawah, atau strike out untuk kesan coretan tengah itu. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kan jika ingin memperbesar, cukup dengan dari ukuran fontnya. Nah, untuk mengubah warna di belakang tulisan itu, kita cukup menekan bagian color ini. Nah, yang di sini kita bisa menukar warna yang kita inginkan. Untuk menghapusnya atau mengeditnya, kita tekan bagian label yang diinginkan, lalu kita bisa mengcopy ulang atau mendelete-nya. Nah, untuk menambahkan bagian edit text untuk menginputkan nilai atau membuat outputnya, kita cukup menekan bagian edit di menu standar. Dan untuk menulis listbox-nya, kita cukup menekan bagian listbox di sini di menu standar juga. Nah, untuk menampilkan bagian tombolnya atau button, cukup kita mengambil menu yang standar dan lalu cari yang button. Lalu kita cukup menambahkannya ke dalam sesuai yang kita inginkan, dan juga jika ingin menggantikan tulisannya, kita cukup menulis mengganti caption dan memberikan font yang kita inginkan. Kita hapus dulu, kita edit, dan jika ingin menghapus ya kita ambil menu edit. Dan ini kita seperti untuk menuliskan dari pencarian dengan mengambil label, lalu kita ambil label dulu, lalu kita ambil captionnya itu shift plus yang di atas, jadi kayak garis, dan kita ganti saja fontnya
ambil ukurannya yang sesuai yang kita inginkan. Jika ingin yang ambil yang di sini saya menggunakan font Simple Fan dan ambil yang bold, lalu saya ambil yang ukuran 72, jadi ukurannya besar. Seperti itu. Nah, untuk warna dari fontnya, saya cukup mengambil bagian font ini lalu mengubah colornya. Di sini saya menggunakan color yang warna biru cerah yang cantik ini. Lalu untuk jika ingin menambahkan gambar, cukup ambil additional lalu pilih gambar atau picture. Nah, di sini kan sudah ada, lalu kita bisa mengubah gambarnya itu dengan mengambil itu untuk namanya, lalu kita mengambil gambar di picture, lalu tekan titik 3, dan di sini kita bisa mengambil gambar sesuai dengan kita inginkan. Misalnya di menu download atau di apa. Nah, di sini sudah ada gambar. Nah, untuk mempaskan dengan bentuk form yang kita inginkan, cukup mengambil stretch dan mengukurnya menjadi true. Lalu tinggal kita geser dan sesuaikan dengan form yang kita inginkan. Lalu kan gambarnya akan mengikuti juga. Karena di sini saya tidak pakai, makanya saya delete saja. Untuk begitu untuk tampilannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingannya. Untuk yang pertama dari awal terlebih dahulu. Untuk hashtag include_visual.h itu adalah sebuah prosesor pengarah yang mana mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file. Header filenya itu iostream.h karena kita memakai C++ ke dalam program. Nah, untuk hashtag pragma HDR stop itu adalah berfungsi untuk mengakhiri daftar file header yang memenuhi syarat untuk precompilation-nya. Dan ini juga digunakan untuk mengurangi dari jumlah ruang disk yang digunakan oleh precompile header. Nah, untuk kita jika ingin membuat program, maka kan pasti ada menggunakan pendeklarasian variabel. Nah, itu diletakkan di bawah hashtag include unit 1 untuk pendeklarasian global. Nah, di sini kan saya menggunakan variabel i, j, temp, dan y dengan tipe integer. Untuk data array k dengan banyaknya 100 buah dengan data bertipe integer, dan x sama dengan 0. X yang saya inisiasikan menjadi sama dengan 0 dengan tipe integer, dan n bertipe integer. Nah, untuk pragma package smart ini adalah berfungsi untuk memastikan bahwa unit itu dikemas dan diinisialisasikan dalam urutan yang ditentukan oleh dependensinya. Sedangkan untuk pragma resource.dfm itu adalah berfungsi untuk bahwa compile resource-nya itu akan berisi file-file pelengkap compile resource-nya. Kalau yang package tadi itu berdasarkan dependensinya. Nah, untuk tform 1 atau form yang ini berfungsi untuk compile resource yang berfungsi untuk image yang ditampilkan nanti itu dibuat berdasarkan bentuk segi 4 dan dengan putus-putus. Jadi garis putus-putus itu memudahkan kita untuk memberikan tampilan yang lebih terarah ini, garis putus-putus ini. Jadi bentuk segi 4 dan berupa garis putus-putus. Jadi saat kita membuat aplikasinya dan tampilan dari program kita itu akan lebih terarah dan terstruktur karena ada bantuan dari titik-titik ini. Nah, untuk yang bagian Pascal tform 1 itu untuk menampilkan tulisannya itu seolah-olah tulisan itu bergerak. Jadi nanti itu tulisannya itu ya sesuai dengan yang bergerak tadi. Nah, untuk fungsi void Pascal tform 1 itu adalah fungsi void yang sering digunakan atau disebut dengan prosedur, yang mana fungsi void ini berfungsi untuk fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai
dari suatu nilai keluarannya itu yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Nah, di sini saya memasukkan nilai y-nya tadi itu kan di input dari nilai edit 1 karena saya menginputkannya ke edit 1 untuk nilai yang untuk memasukkan datanya itu, dan lalu edit text 1. Nah, untuk data array K-nya itu kan karena kita y-nya itu kan menginputkan nilai, nah nilai itu kan adalah data array dari K. Jadi untuk sebanyak X, yang mana X-nya itu kan pada saat kita menginputkan nilainya itu kan berubah jadi X tambah 1. Jadi itu ke datanya. Nah, untuk N-nya itu juga, N adalah banyak dari data yang saya masukkan, karena N yang saya masukkan adalah 100. Lalu, karena setelah menginputkan data yang kita masukkan di edit 1 itu, lalu akan dipindahkan ke listbox 1 dengan kita menulisnya itu add y. Jadi, item yang pada data y itu akan ditambahkan ke listbox 1. Jadi, add y. Nah, untuk agar saat kita telah menginputkan dan menambahkan ke listbox 1 akan terhapus otomatis. Jadi dengan begitu untuk edit 1-nya saya tambahkan edit 1 clear. Nah, untuk saat kita setelah dihapus dan kursor tetap fokus pada bagian edit 1, maka saya setting set focus pada edit 1. Nah, di sini kan untuk void Pascal yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang button 2 kliknya itu, di sini saya memberikan deklarasi lagi, yang mana ada variabel cari, yang di sini saya bertipe integer dan variabel ketemu bertipe boolean. Nah, di sini kan saya ingin mencari. Nah, data yang cari itu kan akan akan diinputkan ke bagian edit 2, yaitu teks. Nah, pada perulang for inilah terjadi proses pembandingan dari data, yang mana akan dilakukan pencarian data. Yang mana kan kita pada saat kita menginputkan data, yaitu kita di mana variabelnya itu saya tambahkan cari. Misalnya kita menginputkan datanya itu, lalu akan dilakukan pembandingan dengan data-data ya di array K tadi. Yang mana kan pada perulang ini kan i-nya dimulai dari 0, karena indeks dari array itu adalah dimulai dari 0. Nah, makanya i sama dengan 0, dan proses ini akan berlangsung selama i-nya itu kecil dari banyak data atau n. Nah, i-nya itu akan increment sebanyak 1, atau i-nya itu akan naik sebanyak 1 kali. Nah, disinilah terjadi pengkondisian di mana jika array i-nya itu dari data array K-nya itu sama dengan yang data yang kita cari, maka akan diproses jika ketemu sama dengan true. Jika nilainya itu kan bernilai true, yang mana outputnya nanti akan pada saat kita jika nilainya itu benar, maka output yang ditampilkan pada edit 3 itu akan tertulis ya. Lalu akan ditambahkan data keberapakah nilai itu ditemukan, misalnya data kedua, lalu akan ditambahkan ke listbox 2 data. Jadi nanti akan tampilannya itu nilai indeks dari nilai datanya itu, misalnya ada dapat data ketiga, lalu akan ditambahkan pada listbox kedua. Lalu untuk jika ketemunya itu bernilai false, maka akan output pada yang akan ditulis pada edit 3 itu akan bernilai tidak, akan tertulis tidak. Nah, bagaimana sih algoritmanya itu? Jadi kan ini programnya itu kan data yang akan dicarikan itu misalnya 3. Lalu cari itu kan sama dengan 3. Lalu diiterasikan yang mana nanti nilai 3 itu akan dibandingkan dengan yang pertama, data kedua, data ketiga. Lalu kan jika ketemu itu kan bernilai true, akan outputnya akan ya, dan sedangkan jika bernilai salah, maka outputnya tidak. Dan jika outputnya ya, itu akan tertulis juga terletak pada posisinya, itu akan terletak pada data k, n, atau kemana gitu. Jadi jika pada saat penilaiannya itu sudah selesai, kan nanti outputnya akan berulang lagi ke i. Nah, untuk selanjutnya pada button 3 itu kan untuk clear, tombol clear all, yang mana nanti jika saya telah memasukkan input semuanya, setelah melakukan menjalankan program kan saya akan men-setting listbox pertama, listbox kedua akan saya declare
edit 1, edit 2, dan edit 3 akan declarekan juga. Lalu akan dimulai dari X sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Lalu nanti akan diulang lagi dimulai dari menginputkan jumlah data, menginputkan banyak kumpulan data lagi, lalu melakukan pencarian dan melakukan pengurutan. Nah, pada button yang 4 inilah terjadi untuk proses dari pengurutan, yang mana kan kita melakukan pengurutan itu dengan indeks dari setiap arraynya itu, lalu dimulai dari array yang pertama, lalu dilakukan sampai array ke n, yang mana kan proses sorting itu kan terjadi pada perulangan ini, yang mana kan kita memulai perulangan dimulai dari array indeks pertama yang diimplementasikan ke dalam variabel i, yang mana variabel i ini akan menjadi kunci dari saat kita membandingkan dengan bilangan sebelumnya. Dan jika bilangan sebelumnya itu lebih besar, maka key akan kembali dibandingkan dengan bilangan kedua sebelum data array i-nya itu. Lalu dilakukan pengurutan hingga pengurutan selesai. Nah, jadi maksud dari perulangan ini yang mana kita kan memulai dari i-nya itu kan dari i sama dengan 1. Nah, di sini kan i itu kan proses perulangan ini akan terjadi selama i-nya itu sebanyak n buah datanya. Lalu i ini akan increment sebanyak 1. Nah, di sini kan saya membuat KI ini sebagai kunci atau tem. Jadi kan data array KI ini sebagai tem, lalu saya menginisiasikan dari J. Nilai J itu adalah I kurang 1. Jadi J itu adalah data yang akan dibandingkan dengan data si I. Jadi kita akan membuat perulang lagi, yang mana selama dari J besar sama 0 dan KJ itu yang kita data pembanding atau data pembanding yang akan dibandingkan dengan CI. Nah, jika data pembanding itu besar dari tem, jika KJ-nya itu besar dari tem, maka akan diproses nilai KJ tambah 1 sama dengan KJ. Jadi KJ itu yang datanya itu yang setelah yang diurutkan. Jadi akan dicetak J-nya itu akan berjalan decrement sebanyak 1 kali. Lalu jika setelah proses ini berlangsung, maka akan KJ itu akan dicetak sebagai kuncinya. Nah, untuk menampilkan output dari proses yang kita lakukan sorting tadi, maka dilakukan perulangan yang mana Y sama dengan 0 dan Y kecil dari N. Selama Y kecil N dan Y increment, maka dilakukan proses tambahkan data KY ke dalam listbox 3. Jadi pada saat kita melakukan perulangan itu, setiap data yang dibandingkan itu akan diproses dan akan ditampilkan ke listbox 3. Datanya akan ditambahkan ke listbox 3. Jadi beginilah tampilannya. Jadi jika begitulah codingan dari program yang saya buat untuk setiap buttonnya. Nah, untuk jika ingin mencek codingan per buttonnya, cukup dengan menekan 2 kali setiap button, lalu akan terarah ke codingan per buttonnya. Jika kita menekan bagian search, akan tampil ke button yang memproses terjadi search itu.